Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan membuat tutorial, yaitu membuat simulasi VPN menggunakan Mikrotik CHR dan VirtualBox. Nah, jadi Mikrotik CHR sendiri yaitu router operating system yang dalam bentuk virtual machine. Jadi CHR sendiri panjangan dari Cloud Hosted Router. Nah, kenapa sih kita menggunakan Mikrotik CHR ini? Karena kita tidak perlu lagi membeli perangkat keras Mikrotik, karena kita bisa visualisasikan dengan Mikrotik CHR ini, dan selanjutnya tersedia dalam beberapa pilihan hypervisor serta free lisensi. Jadi ketika kita menggunakan VPN ini bebas berbayar. Nah, selanjutnya kita menggunakan VirtualBox. Di sini VirtualBox ini juga free lisensi. Nah, VPN sendiri itu apa sih? Nah, VPN sendiri adalah suatu teknologi komunikasi yang memungkinkan membuat jaringan lokal menjadi jaringan publik. Nah, dengan VPN ini maka data yang akan kita kirim menjadi lebih aman karena terenkripsi sehingga sulit dibaca oleh pihak lain. Nah, selanjutnya yaitu untuk simulasinya di sini kita menggunakan 6 perangkat virtual. Yang pertama yaitu RINet, yang kedua RJKT, yang ketiga RBDG, yang keempat MD, yang kelima PC JKT, dan yang terakhir WebBDG. Ya, jadi sistemnya itu terdiri dari 3 Mikrotik OS dan 3 Windows XP. Sebelumnya saya sudah menggunakan Windows 7, namun ternyata tidak mendukung, atau spesifikasi saya tidak mendukung, sehingga terjadi beberapa bug. Jadi sini saya menggunakan Windows XP 32 bit. Untuk Mikrotiknya Mikrotik 64 bit. Nah, jadi yang diperlihatkan dari simulasi VPN ini yaitu jadi simulasi dari VPN menggunakan Mikrotik ini yaitu nantinya perangkat MD dan perangkat PC JKT akan mengakses aplikasi web melalui internet, dan PC juga akan mengakses aplikasi web melalui VPN. Nah, jadi selanjutnya kita yaitu melakukan instalasi untuk masing-masing perangkat. Caranya yaitu di sini kita membuat perangkat baru atau mesin virtual baru dengan bisa Ctrl M atau pilih tools baru. Lalu kita buat di sini misalkan untuk RINet, maka kita buat namanya terlebih dahulu RINet, lalu karena kita menggunakan Mikrotik dan ini adalah Linux, jadi kita order Linux 32 bit. Nah, lanjut, kan sudah namanya, jadi kita lanjut. Nah, di sini ukuran memorinya, langsung saja lanjut. Nah, di sini kita akan memasukkan file Mikrotik CHR yang sudah kita download sebelumnya. Nah, buat info, di sini saya mendownload Mikrotik CHR-nya itu di link mikrotik.com/download. Nah, lalu pilih pada bagian CHR, pilih FDI image dan pilih stable ini, maka langsung akan terdownload. Nah, setelah kita masukkan ke dalam mesin virtual ini CHR-nya tinggal kita buat, maka ketika kita mulai maka akan langsung terinstall. Nah, di sini sudah menginstal, jadi kita hapus saja. Nah, selanjutnya yaitu 3 perangkat yang lain, yaitu MD, PC JKT, dan WebBDG yang menggunakan sistem operasi Windows XP. Sama caranya, tinggal memasukkan sistem operasi yang dibutuhkan, lalu diinstal dan tunggu prosesnya. Nah, di sini sudah berjalan untuk mesin virtual MD, PC JKT, dan WebBDG. Maka kita jalankan juga RINet.
prosesnya. Kita jalankan juga untuk RJKT. Lalu RBDG juga kita jalankan. Nah, pada RINet kita login menggunakan admin, lalu enter, password enter saja, enter. Nah, kita sudah login. Nah, selanjutnya kita login juga di RBDG, admin, enter, enter. Nah, kita login juga di RJKT, admin, enter, enter. Oke. Kita sudah login di masing-masing router. Nah, lalu kita akan melihat konfigurasi yang telah kita lakukan. Di sini kita menggunakan Winbox. Jadi dengan menggunakan Winbox ini kita akan meremote MikroTik OS-nya menjadi lebih mudah. Nah, kita akan menjalankan Winbox-nya itu di NB, PCJKT, dan WebDG yang menggunakan sistem operasinya Windows XP. Nah, ini adalah tampilan dari Windows XP untuk mesin virtual NB. Ini untuk PCJKT dan ini untuk WebDG. Nah, caranya di sini saya sudah menyiapkan untuk masing-masing mesin virtualnya itu sudah ada Winbox-nya. Nah, ini Winbox-nya. Selanjutnya kita tinggal klik. Nah, sebelumnya sebelum kita meremote MikroTik OS-nya menggunakan Winbox, kita harus membuat masing-masing header 1 untuk RINet, RJKT, dan RBDG ini. Caranya yaitu dengan menggunakan perintah IP address address, lalu IP-nya berapa, misalkan 192.168.1.1, lalu interface dengan header berapa yang akan kita gunakan, misalkan header 1. Nah, jadi seperti itu. Nah, jika sudah, maka nantinya kita bisa menggunakan perintah di MikroTik OS-nya. Kita coba di RINet, yaitu IP address print. Nah, di sini kita sudah ada header 1, header 2, header 3 sebelumnya sudah saya buat. Nah, jadi nanti kita akan login ke Winbox-nya itu menggunakan IP header 1. Nah, di sini menggunakan traffic 24. Nah, setelah kita mengatur masing-masing IP address header 1 untuk MikroTik OS-nya, untuk MikroTik-nya, maka selanjutnya yaitu kita akan membuat IP untuk masing-masing masing-masing PC dengan untuk masing-masing PC-nya alamat IP untuk setiap perangkat komputer yang menggunakan sistem operasi Windows. Di sini kita mengaturnya itu kita kecilkan dulu. Nah, untuk mengatur IP di masing-masing komputer itu start, lalu control panel, lalu network. Nah, di sini kita change adapter setting, net option. Nah, untuk masing-masing IP-nya yaitu di start, control panel, lalu network,
connection internet, lalu network connection. Nah ini di sini lalu kita properties di link protokol TCP IP. Nah di sini kita untuk TCJKT berarti kita terhubung dengan RJKT. Nah di sini untuk pengaturan IP-nya sesuai dengan header 1 yang jadi default gateway-nya itu header 1 di RJKT. Oke, begitu seterusnya untuk NB di sini terhubung dengan RINet. Kita cek para panel, lalu network connection, properties. Nah ini dia, di sini terhubung dengan RINet, IP header 1 RINet. Ya, nanti kita lihat masing-masing pengaturan header 1, header 2 nya itu di Winbox. Nah yang ketiga yaitu WebBDG. Di sini kita lihat IP-nya. Nah, ini IP-nya yang terhubung dengan RBDG. Oke. Nah, agar terhubung, maka kita juga harus mengatur jaringannya, yaitu di VirtualBox. Lalu di RINet ini kita membuat masing-masing setiap mesin virtual itu dengan adapter. Nah untuk RINet mempunyai 3 adapter, kita lihat di jaringan, yaitu jaring internalnya adalah yang TPBDG, adapter 2, dan adapter 3, RJKT 2 adapter, ya, adapter 1 dan adapter 2, RBDG itu 2 adapter juga. NB, PCJKT, WebBDG itu masing-masing 1 adapter, ya, karena NB terhubung dengan RINet, PCJKT terhubung dengan RJKT, WebBDG terhubung dengan RBDG. Nah, nanti kita masuk ke Winbox-nya. Pertama yaitu NB. Kita akan meremote Mikrotik OS di RINet. Langsung kita ke export, export. Terus ke Winbox, jalankan Winbox, run. Nah ini sudah kelihatan IP RINet-nya. Langsung kita connect. Nah artinya kalau sudah seperti ini kita sudah masuk ke Winbox, kita bisa langsung meremote, ya. Nah di sini kita akan mengatur IP-nya, IP di address. Nah, di sini ada header 1, header 2, dan header 3. Untuk header 1 yaitu 156.4.1.100 traffic 24. Lalu untuk header 2 182.3.1.100 traffic 24, dan header 3 128.5.1.100 traffic 24. Lalu untuk IP root-nya agar masing-masing bisa terhubung dengan perangkat lain yang ada di mesin virtual ini. Nah, di sini yang kita tambahkan secara manual itu ada 2, yang 156 ini dan yang 182. Cara mendaftarkannya tinggal klik tombol tambah ini, maka kita tambahkan secara manual. Jadi artinya PC NB ini akan terhubung ke WebBDG dan PC JKT-nya. Jadi ketika kita ping bisa berhasil. Nah, ini pengaturan untuk IP address serta IP root di RINet. Nah, selanjutnya yaitu di PC JKT. Di sini yang kita remote adalah itu RJKT. Ini IP-nya sudah terlihat. Lalu kita konekkan.
Nah, kita berhasil masuk, dan ini IP address untuk RJKT, ada header 1, header 2, dan IP rootnya. Nah, di sini kita tambahkan secara manual, yaitu IP yang 0, traffic 0 ini untuk menghubungkan ke perangkat lain. Selanjutnya yaitu ke web BDG. Lalu di sini mikrotik OS-nya terhubung adalah RBDG dengan IP-nya 192.16.1.99. Tinggal kita konekkan. Nah, di sini pengaturan untuk address list-nya, ini address 1 dan ini address 2. Dan untuk IP root-nya kita hanya menambahkan 0.0.0.0 traffic 0. Nah, selanjutnya untuk menguji apakah perangkat yang kita buat itu berhasil terhubung satu dengan yang lainnya, yang pertama yaitu kita di BDG, lalu di CMD, pilih aksesoris, lalu CMD. Nah, di sini kita ipconfig untuk mengecek konfigurasi kita sudah berhasil atau belum. Nah, di sini IP-nya sudah terbaca, maka konfigurasi kita sudah berhasil. Lalu kita ping ke PCJKT dan ke NB. Ping IP PCJKT yaitu 114.8.1.2. Nah, jika sudah reply maka sudah berhasil. Selanjutnya kita ping ke NB yaitu 128.5.1.9. Nah, sudah reply juga. Lalu kita coba di PCJKT apakah sudah berhasil. Misalnya kalau sudah berhasil di satu perangkat, maka di perangkat lain sudah berhasil juga. Nah, ipconfig untuk mengecek konfigurasi. Nah, sudah terbaca IP-nya. Lalu kita ping ke web BDG itu 192.16.1.1. Enter, reply. Selanjutnya ping ke NB 128.5.1.99. Nah, sudah berhasil, maka sudah terhubung satu sama perangkat satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya di PCNB kita coba ping juga. Ini aksesoris, command prompt. Kita coba cek konfigurasi. Nah, sudah berhasil. Lalu kita ping ke WebDG yaitu ping 192.16.1.1. Sudah reply. Lalu ping ke PCJKT 14.8.1.2. Enter, sudah reply juga. Nah, kalau sudah reply atau semua perangkat sudah terhubung, maka artinya jaringan yang kita bentuk sudah benar. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menginstal aplikasi webnya untuk web PDG. Namun di sini saya mengalami masalah, jadi saya tidak bisa melanjutkan untuk menginstal web BDG-nya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa VPN sendiri, jadi dapat simpulkan bahwa VPN itu diibaratkan membuat jaringan dalam jaringan, dan tujuan VPN sendiri yaitu untuk keamanan data yang dikirim dalam keadaan terenkripsi. Nah, tujuannya untuk pengertian mengenai cara kerja VPN. Namun di sini saya mengalami masalah ketika ingin menginstal aplikasi webnya, jadi tidak bisa melanjutkan, hanya bisa sampai ke menghubungkan masing-masing perangkat ke perangkat lainnya. Semoga terhadap bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.